Selamat pagi, perkenalkan nama saya Gracia Jus Valentin dengan NIM 2209000053. Di sini saya akan memenuhi ujian tengah semester Kewarganegaraan 2 yang menjelaskan mengenai identifikasi masalah yang ada di sekitar saya. Masalah yang saya ambil mengenai relokasi pasar besar Kota Batu. Materi yang akan saya sampaikan terbagi menjadi 4 bagian. Dan materi yang pertama yaitu identifikasi masalah. Relokasi sekitar 1097 pedagang pasar besar Kota Batu mulai dilakukan pada Kamis 11 November 2021. Namun pada hari Rabu, tanggal 10 November 2021, sejumlah pedagang mulai bersiap menempati tempat relokasi yang disediakan di Stadion Batas Kota Batu. Menurut pantauan reporter, para pedagang pasar pagi mulai membawa sejumlah keperluan dagangannya, seperti meja, kursi, terpal, dan lain-lain. Hal ini dibenarkan oleh Sekretaris Diskumdak Kota Batu, yaitu Syairul Latif, yang membenarkan pemindahan pedagang zona pasar pagi sudah dimulai. Nantinya, hingga satu setengah tahun ke depan, Stadion Brantas akan berubah menjadi kawasan pasar. Pada tempat relokasi tersebut, pedagang hanya akan berjualan mulai pukul 00 hingga 8 pagi waktu Indonesia Barat. Akses untuk masuk pasar pagi dapat melewati pintu utama di Jalan SMPN 01 Kota Batu dan 3 pintu lain. Nantinya seluruh fasilitas, baik air maupun listrik, akan ditanggung oleh pemerintah Kota Batu. Termasuk untuk kebutuhan parkir juga sudah disiapkan di daerah Central Ban. Di sisi lain, berpindahnya pasar ke tempat baru ini, meski hanya sementara, tetap dikhawatirkan mereka yang bergantung hidup dari pasar. Seperti dikhawatirkan Saturi, seorang kuli panggul di sana. Dia mengaku was-was kehilangan pekerjaannya karena di tempat relokasi tidak memuat meja bongkar. Seperti diketahui, pembangunan tempat relokasi sendiri ditargetkan rampung pada 25 Oktober lalu. Namun, hingga saat ini, bangunan semi permanen senilai 4,7 miliar rupiah yang berdiri di kawasan Stadion Brantas itu belum rampung. Nantinya, pasar tersebut akan berubah nama menjadi Pasar Induk Among Tani Kota Batu, yang menempati lahan seluas 44.525 meter kubik dengan luas bangunan 33.136,6 meter kubik. Berikut sedikit gambaran mengenai relokasi pasar besar Kota Batu yang ada di Stadion Brantas. Namun, relokasi pasar besar tersebut mendapat banyak keluhan dari para pedagang, seperti kios yang mereka dapatkan berukuran kecil, dengan ukuran 1,9 meter kali 1,9 meter. Yang kedua, ketika hujan, lantaran air yang menggenang seukuran semata kaki. Yang ketiga, banyak pedagang merasa kehilangan pelanggan dan memilih berjualan di rumah. Hal tersebut disebabkan pelanggan mereka tidak mengetahui di mana lokasi tempat berdagang mereka yang baru di Stadion Brantas tersebut. Dan mereka berpikir bahwa jika berjualan di tempat relokasi akan memakan uang yang banyak karena membutuhkan uang sewa, serta mereka lebih memilih berjualan di rumah karena mereka merasa mereka harus memulai semuanya dari nol. Dan yang terakhir, beberapa pedagang harus menambah pengeluaran untuk membenahi kios mereka. Seperti yang diketahui, kios-kios yang ada di tempat relokasi tersebut menggunakan bahan galvalum. Galvalum tersebut memiliki sifat yang tidak menyerap panas. Takutnya jika mereka tidak membenahi kios mereka, barang dagangan mereka akan rusak semua yang berakhir membuat kerugian. Lalu kebijakan alternatif. Komisi DPRD Kota Batu menggelar dengar pendapat dengan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan,
atau Diskoperindak, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta para pedagang pasar besar Kota Batu yang tergabung dalam Himpunan Pedagang Pasar atau HPP di gedung DPRD Kota Batu pada 18 Agustus 2021. Revitalisasi pembangunan pasar besar Kota Batu menjadi prioritas di antara pembangunan pasar lain di Indonesia. Ada 2 peraturan. Yang pertama, Peraturan Presiden atau Perpres nomor 80 tahun 2019 mencantumkan pembangunan pasar besar Kota Batu. Revitalisasi tersebut dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan dana APBN sebesar 200 miliar rupiah. Dan yang kedua, Peraturan Daerah atau Perda Kota Batu nomor 2 tahun 2019 mengenai perlindungan, pembinaan, dan penataan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, serta toko swalayan yang ditetapkan pada 27 Maret 2019. Materi ketiga yaitu mengenai usulan kebijakan. Mengkaji data dari perkembangan relokasi pasar Kota Batu yang saya ambil dari beberapa media, serta hasil wawancara terhadap beberapa pedagang serta pembeli. Dihimbau kepada pemerintah Kota Batu dan mengelola relokasi pasar besar untuk segera menindaklanjuti segala keresahan yang mereka hadapi serta menambah wilayah agar para penjual dan pembeli dapat lebih luasa untuk melakukan transaksi. Selain itu, pengelola dapat membantu mencari lapak lebih layak untuk para pedagang yang berjualan di tepi jalan akses masuk pasar, agar segala kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Seperti yang diketahui, jalan akses untuk masuk ke pasar sering terjadi kemacetan karena banyak kendaraan bermotor ataupun roda 4 yang parkir di jalan akses masuk pasar sehingga menyebabkan macet dan membuat banyak kendaraan yang harus berhenti di pinggir maupun di tengah jalan tersebut. Dan yang terakhir mengenai rencana tindakan. Pejabat Wali Kota Batu setelah meninjau proses pembangunan pasar besar bersama Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan yang saat ini target rampung mencapai 85%. Rencana selanjutnya setelah proses pembangunan selesai adalah pembangunan infrastruktur yang lebih bagus, pemenuhan fasilitas, kelengkapan, hidran, hingga kesehatan dan apotek. Dan yang terakhir, pembagian bedak atau unit secara merata yang nantinya akan tersedia 3.306 pedagang yang menempati 1.696 kios, 934 los, dan lapak untuk pasar pagi. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.